Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nur Fajri Mentari, SSTMKes, merupakan salah satu dosen di Politeknik Medika Farma Husada Mataram yang mengajar pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya mendapatkan tugas untuk mengajarkan mata kuliah Kimia Klinik 1 pada semester genap. Mata kuliah Kimia Klinik 1 ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang dikhususkan untuk mahasiswa program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, sehingga nanti ketika menjadi seorang ATLR, mahasiswa tersebut memiliki kompetensi di mana mereka dapat melakukan pemeriksaan laboratorium yang ada di laboratorium klinik, terutama kimia darah. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Kimia Klinik 1 ini, di mana Kimia Klinik 1 ini merupakan mata kuliah yang menjadi keahlian dalam analisis darah agar mahasiswa dapat menjelaskan, menentukan, melakukan pemeriksaan berbagai parameter pemeriksaan laboratorium seperti glukosa darah, kemudian glukosa darah yang terdiri dari glukosa darah puasa, glukosa darah sewaktu, glukosa darah 2 jam postprandial, tes toleransi glukosa oral, dan HbA1c untuk mendiagnosa diabetes mellitus. Selain daripada itu, mata kuliah ini ditujukan untuk mengetahui gangguan metabolisme protein, kemudian gangguan fungsi ginjal, kemudian gangguan fungsi pankreas, kemudian jaminan mutu pemeriksaan kimia klinik itu sendiri. Untuk mata kuliah Kimia Klinik 1 ini, dia diberikan beban sebanyak 2 SKS, di mana ada 1 SKS teori dan ada 1 SKS praktikum. Sehingga untuk mencapai 2 SKS tersebut, ada beberapa capaian pembelajaran pada mata kuliah Kimia Klinik. Yang pertama dari sikap, di mana mahasiswa ditujukan untuk menjadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab pada pekerjaan, terutama pada bidangnya, kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Selanjutnya, dari pengetahuan di mana mahasiswa mampu menjelaskan, menentukan gangguan metabolisme karbohidrat, kemudian gangguan metabolisme protein, kemudian mampu menjelaskan dan menentukan protein non-nitrogen, kemudian mampu menjelaskan dan menentukan fungsi ginjal, gangguan fungsi ginjal, serta mampu menjelaskan dan menentukan jaminan mutu pemeriksaan kimia klinik. Selanjutnya, dari keterampilan umum bahwa capaian pembelajaran Kimia Klinik 1 ini ditujukan untuk mahasiswa agar mereka mampu menerapkan kerjasama dengan tim serta mampu menjelaskan penyusunan dan pelaporan hasil pemeriksaan kimia klinik yang valid kepada pihak yang berwenang untuk penjaminan mutu pemeriksaan. Dan keterampilan khusus bahwa mahasiswa ditujukan agar mampu melakukan pemeriksaan gangguan metabolisme karbohidrat, terutama pemeriksaan glukosa untuk mendiagnosa diabetes mellitus. Kemudian mampu menentukan dan menjelaskan pemeriksaan gangguan fungsi pankreas, terutama pada pemeriksaan amilase dan lipase. Kemudian mampu melakukan pemeriksaan protein, terutama pada albumin, globulin, dan fraksi lipid. Lalu mampu melakukan pemeriksaan non-protein nitrogen seperti ureum, kreatinin, dan asam urat. Lalu mampu melakukan pemeriksaan fungsi ginjal seperti CCT dan cystatin C.
Lalu kemudian mampu menentukan dan menjelaskan jaminan mutu pemeriksaan kimia klinik dari sampel darah manusia secara instrumen pemeriksaan sederhana dan otomatis, secara terampil sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran semester pada mata kuliah kimia klinik selama 1 semester ke depan, di mana pertemuan kita dalam mata kuliah kimia klinik ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana ada 14 kali pertemuan tatap muka dan ada 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ya. Lalu pada setiap pertemuan itu akan ada teori dan akan ada praktikum, sehingga kita akan dapat mencapai target bagaimana kita memahami teori-teori terkait dengan mata kuliah atau materi yang ada pada mata kuliah kimia klinik 1. Lalu kita akan langsung bisa mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan daripada sub-sub materi yang kita pelajari pada semester ini. Baik, untuk pertemuan pertama, capaian pembelajaran kita adalah yaitu menjelaskan dan menentukan gangguan metabolisme karbohidrat dan menentukan pemeriksaan laboratorium khususnya glukosa dan HbA1c, lalu melakukan pemeriksaan laboratorium pada berbagai parameter pemeriksaan untuk mendiagnosis diabetes mellitus dan menganalisa kasus-kasus yang biasa ditemukan terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat khususnya pada penderita diabetes mellitus. Nah, pada pertemuan ini yang akan menjadi bahan kajiannya adalah teori karbohidrat, kemudian metabolisme karbohidrat, lalu gangguan metabolisme karbohidrat, kemudian parameter pemeriksaan glukosa dan HbA1c, dan pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan adalah di sana nanti akan ada pertemuan ini kita diberi waktu selama 50 menit untuk teori, kemudian 60 menit untuk belajar mandiri, kemudian 60 menit untuk tugas, ya, seperti itu. Dimana pada pertemuan kedua ini kita masih akan membahas bagaimana pemeriksaan glukosa dan HbA1c, kemudian melakukan pemeriksaan HbA1c dan menganalisis kasus-kasus pemeriksaan yang berkaitan dengan glukosa dan HbA1c. Untuk waktunya masih sama seperti waktu yang kita gunakan pada pertemuan pertama. Selanjutnya, pada pertemuan ke-3 sampai 4 kita akan membahas tentang gangguan fungsi pankreas, di mana di sana akan ada teori tentang pankreas, kemudian gangguan fungsi pankreas. Lalu kita akan membahas apa saja parameter yang dapat kita gunakan atau kita periksa di laboratorium untuk mengetahui gangguan fungsi pankreas. Nah, pertemuan selanjutnya pada pertemuan ke-5 sampai 6 nanti kita akan membahas lebih khusus lagi pada pemeriksaan gangguan fungsi pankreas tersebut, di mana terdiri dari 2 parameter, yaitu amilase dan lipase. Kemudian selain daripada itu kita akan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan fungsi pankreas, terutama artikel-artikel yang membahas tentang gangguan lipase, gangguan amilase, ya, seperti itu. Dan selain daripada itu kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui atau untuk melakukan pemeriksaan amilase dan lipase. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang gangguan metabolisme protein, di mana di sana akan membahas hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, ya, seperti itu. Kemudian kita akan menentukan
pemeriksaan-pemeriksaan apa yang dapat kita lakukan ketika kita ingin mengetahui gangguan daripada protein tersebut, ya, seperti itu. Lalu tidak lupa kita akan tetap melakukan analisa kasus-kasus yang berkaitan dengan metabolisme protein, di mana analisa kasus-kasus tersebut itu tujuannya adalah bagaimana rekan-rekan bisa menganalisa kasus yang nanti kaitannya itu pada pelaksanaan uji kompetensi, di mana uji kompetensi merupakan target akhir yang digunakan untuk mengevaluasi adik-adik memiliki atau sudah memiliki standar kompetensi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh panitia pusat untuk meluluskan adik-adik sebagai seorang ATLE, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-8 ini akan ada ujian tengah semester, di mana nanti rekan-rekan akan diberikan soal dalam bentuk soal uji kompetensi, di mana hal ini digunakan atau dilakukan tujuannya agar melatih adik-adik untuk terbiasa dengan soal-soal kasus, sehingga nanti pada saat uji kompetensi adik-adik sudah terbiasa dengan soal-soal kasus tersebut, lalu dapat dengan mudah menganalisa, ya, seperti itu, khususnya di mata kuliah kimia klinik, ya. Kemudian nanti pada saat menganalisis pun ada tugas menganalisis, maka di situ akan ada tugas menganalisis artikel-artikel, kemudian mungkin bisa dari artikel-artikel dosen yang ada di Politeknik yang berkaitan dengan kimia klinik. Salah satunya mungkin hasil penelitian ibu, ya, ibu banyak menghasilkan penelitian-penelitian tentang glukosa darah khususnya, kemudian kolesterol, kemudian protein, seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan ke-9. Di sini kita akan membahas pemeriksaan globulin dan pemeriksaan fraksi protein. Jadi di sini kita sudah lebih khusus lagi. Kalau tadi pada pertemuan ke-7 kita masih membahas secara global bagaimana itu gangguan metabolisme protein, tetapi pada pertemuan ke-9 kita akan lebih khusus membahas pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan dengan gangguan fungsi protein, ya. Kemudian di mana terdiri dari pemeriksaan globulin, pemeriksaan fraksi lipid, pemeriksaan albumin. Nah, pemeriksaan ini nanti kita uraikan mulai dari persiapan pasien, persiapan sampel, sampai pemeriksaan dan sampai pelaporan hasil, ya, seperti itu. Lalu pada pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang non-protein nitrogen atau non-protein nitrogen, ya. Kemudian pada pertemuan ke-10 ini masih secara global kita akan membahas teori non-protein nitrogen, lalu gangguan fungsi non-protein nitrogen, lalu apa saja parameter-parameter yang kita gunakan pada pemeriksaan untuk mengetahui gangguan fungsi non-protein nitrogen, ya, seperti itu. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 dan ke-12 kita akan membahas lebih spesifik pada pemeriksaan daripada parameter non-protein nitrogen, ya, seperti ureum, asam urat, kreatinin, ya. Nanti kita akan bahas parameter tersebut mulai dari proses pengambilan sampel, persiapan pasien, sampai pada pelaporan hasil, ya. Kemudian tidak lupa tetap kita menganalisa atau menganalisis kasus-kasus, ya, yang kaitannya dengan non-protein nitrogen. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang gangguan fungsi ginjal, di mana gangguan fungsi ginjal ini pada pertemuan ke-13 kita masih membahas secara umum, ya, yaitu tentang teori gangguan fungsi ginjal, parameter pemeriksaan yang dapat kita gunakan untuk mengetahui gangguan fungsi ginjal, yaitu CCT dan cystatin C. Lalu kita juga akan mempelajari, sudah masuk di nanti prosedur pemeriksaan CCT. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 kita akan membahas lebih spesifik lagi
yaitu kita membahas parameter pemeriksaan daripada gangguan fungsi ginjal itu sendiri, yaitu khususnya pada pemeriksaan sistatin C, ya. Nah, masih sama seperti yang sebelumnya, kita akan membahas mulai dari persiapan pasien, persiapan sampel, sampai pada pelaporan hasil. Selanjutnya, pada pertemuan ke-15 kita akan membahas bagaimana jaminan untuk pemeriksaan kimia klinik. Kenapa kita akan membahas ini? Karena memang pada pemeriksaan kimia klinik kita harus memperhatikan akurasi dan presisi daripada hasil pemeriksaan kita, sehingga kita bisa mengatakan pemeriksaan itu valid atau tidak. Selanjutnya yang terakhir adalah pertemuan ke-16. Di situ akan ada ujian akhir semester. Adik-adik akan diminta untuk mengisi soal-soal uji kompetensi untuk menguji kemampuan adik-adik selama 1 semester tersebut, ya. Kemudian adapun penilaian dari Ibu selama 1 semester, di mana nanti Ibu akan menilai dari keaktifan, tugas, praktikum. Nah, itu akan diberi bobot sebesar 40%, ya. Ujian tengah semester akan diberi bobot 20%. Kemudian ujian akhir semester akan diberi bobot 30%, dan kehadiran melalui absensi itu akan diberi bobot 10%. Jadi itu saja penjelasan bagaimana rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kimia klinik 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Hari ini kita akan memasuki materi tentang gangguan metabolisme glukosa. Ibu ingin menjelaskan bahwa pada mata kuliah kita kimia klinik 1 ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang akan masuk di uji kompetensi nantinya. Karena memang mata kuliah kimia klinik ini adalah salah satu mata kuliah inti yang menjadi kompetensi kalian sebagai seorang ATLM, ya, seperti itu. Dimana tujuan kita mempelajari mata kuliah gangguan metabolisme glukosa ini itu bagaimana kita mengetahui apa saja itu gangguan daripada metabolisme glukosa, ya. Kemudian setelah itu sebagai seorang ATLM, bagaimana kita mengetahui parameter apa saja yang akan kita periksa di laboratorium, ya, sebagai seorang ATLM untuk mendiagnosis penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme glukosa. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu gangguan metabolisme glukosa? Ya, siapa namanya? Debbie, Bu. Debbie, ya, silakan Debbie. Gangguan metabolisme glukosa itu seperti diabetes mellitus, yaitu suatu gangguan metabolis kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Terima kasih Debbie. Ada lagi yang ingin menambahkan? Triani. Ada yang ingin ditambahkan, Triani? Adik-adik mungkin bisa membayangkan dari mana ya glukosa seperti itu. Apa manfaatnya buat tubuh kita, ya? Sebelum ke kampus sudah sarapan? Sudah ya. Kenapa sarapan? Karena kita membutuhkan energi untuk mengejar. Oke, karena kita membutuhkan energi. Ya. Oke, bisa dikatakan atau dengan kata lain berarti makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan menghasilkan Glukosa, protein, glukosa, protein, karbohidrat, lemak, dan tujuan akhirnya untuk memperoleh energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, sebenarnya sebelum adanya gangguan metabolisme
metabolisme glukosa itu ada proses normal terjadinya metabolisme glukosa ya, di mana metabolisme glukosa itu awalnya dari sumber makanan ya, di mana makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, nah itu akan dirubah atau dimetabolisme menjadi energi seperti itu. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan ya pada saat PBL di puskesmas yang pernah melakukan pemeriksaan glukosa pakai VO-CT atau stick, pernah? Itu adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mendiagnosa terjadinya gangguan metabolisme glukosa. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya yang tadi sudah kita terawang, Mbak yang cantik sedang makan ya, makan lalu dia makanannya masuk ke dalam lambung, kemudian usus ya, nah di sana dicerna, lalu dalam bentuk glukosa. Setelah terjadinya proses metabolisme, sari-sari makanan itu masuk ke dalam pembuluh darah ya, kemudian dalam bentuk glukosa tersebut akan masuk ke dalam sel ya. Nah, dimana ketika sudah menjadi sudah masuk ke dalam sel dalam bentuk energi, lalu kita akan dapat beraktivitas ya, seperti itu. Ada beberapa hormon yang berperan. Salah satunya pada proses metabolisme glukosa ini ada yang pernah dengar hormon insulin, ada ya. Kemudian selain hormon insulin, ada lagi yang pernah dengar hormon yang lain? Hormon glukagon, ya. Ada lagi yaitu hormon Oke, ada lagi hormon somatostatin. Ya, tetapi sebelum masuk ke sana, bahwa saya ingin menjelaskan kepada adik-adik bahwa glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kelebihan, ya, akan terjadi kelebihan. Lalu pertanyaannya, kemanakah kelebihan itu akan dibawa? Ada yang tahu? Akan disimpan, ya, benar. Akan disimpan di mana tepatnya? Di hati, ya. Akan disimpan di dalam hati. Misalnya ada hasil metabolisme protein, ya. Kemudian dia kelebihan di dalam tubuh, lalu sudah dalam bentuk glukosa, ya, kemudian tetapi tidak digunakan oleh tubuh karena berlebihan, maka dia itu akan dirubah dulu dalam bentuk glikogen, ya. Nah, glikogen inilah yang akan disimpan di dalam hati. Tetapi ketika kita merasa kita membutuhkan energi, ya, nah glikogen ini akan bisa dirubah kembali, ya, dirubah kembali menjadi glukosa. Dan glukosa itu akan berubah menjadi energi. Seperti itu, ya, salah satu prosesnya. Hormon yang bisa menjadi juru kunci untuk glukosa itu menjadi energi, ya. Kalau insulinnya tidak ada atau kurang, maka glukosa tadi tidak akan bisa menjadi energi. Tadi sudah disebutkan sama Fitriani bahwa insulin ini merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, ya, seperti itu. Sama dengan glukagon dan somatostatin. Jadi mereka adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, ya, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mengetahui apa itu perannya insulin, maka pertanyaannya adalah apa perannya glukagon, ya kan? Ketika insulin berlebihan, maka glukagon inilah yang berperan untuk menetralisir daripada insulin yang berlebihan tadi, supaya glukosanya itu tidak berlebihan. Iya, tidak berlebihan, seperti itu. Nah, ada lagi somatostatin, ya kan? Nah, somatostatin ini adalah hormon yang singkatnya adalah dia berperan untuk menyeimbangi kedua-duanya. Jadi dia tidak berlebihan insulinnya dan juga glukagonnya. Ini adalah beberapa jenis gangguan metabolisme glukosa, yaitu tadi akan terjadi hipoglikemik atau hiperglikemik, dan ujung-ujungnya nanti akan terjadi diabetes mellitus. Nah, mungkin secara garis besar
begitu saja seperti itu ya. Tetapi akan terjadi apabila, ada yang bisa menyebutkan, apabila kita mengonsumsi atau melakukan pola hidup yang tidak sehat, ya, seperti itu. Lalu selain dari pola hidup kita yang tidak sehat, itu ada juga disebabkan oleh faktor genetik. Pada penelitian Ibu kemarin pada tahun 2019, Ibu melakukan penelitian tentang hubungan perilaku hidup sehat dengan peningkatan kadar kreatinin pada penderita diabetes mellitus. Nah, Ibu ingin melihat ada nggak sih pengaruhnya atau ada nggak sih hubungannya penderita diabetes mellitus jalani pola hidupnya itu dengan terjadinya komplikasi. Karena pada penderita diabetes mellitus itu banyak sekali komplikasi yang akan terjadi ketika seorang penyandang diabetes itu tidak maksimal dalam atau tidak baik dalam menjalani pola hidup sebagai penyandang diabetes mellitus. Ya, nah ini adalah beberapa komplikasi yang akan terjadi ketika kita tidak melaksanakan pola hidup yang sehat itu, yaitu ketoasidosis diabetik, retinopati, neuropati, nefropati. Slide selanjutnya, nah ini adalah slide yang perlu kita perhatikan sebagai seorang ATM, ya, di mana ada beberapa parameter yang perlu kita pertimbangkan pada saat mau melakukan pemeriksaan glukosa pasien yang datang ke laboratorium, ya. Yang pertama adalah tes glukosa darah sewaktu, yang kedua adalah tes glukosa darah puasa, yang ketiga tes glukosa darah 2 jam postprandial, yang keempat tes toleransi glukosa oral, dan yang kelima adalah tes hemoglobin A1C atau A1C. Tetapi akan berbeda penggunaannya, ya, seperti itu. Tidak bisa kita melakukan tes glukosa darah sewaktu untuk mendiagnosa, ya. Tapi lebih tepatnya dia digunakan untuk screening, ya, screening prediabetes, ya. Misalnya orang dengan obesitas, ya kan, dia obesitas, dia khawatir mungkin dia mengalami DM atau tidak, seperti itu. Nah, dia bisa menggunakan tes glukosa darah sewaktu sebelum berlanjut kepada tes-tes yang lainnya. Nah, ketika hasil tes glukosa darah sewaktu ini tinggi, lebih dari nilai normal, maka kita bisa melanjutkan. Misalnya pada tes glukosa darah puasa dan tes glukosa darah 2 jam PP. Jadi tes glukosa darah puasa itu selalu beriringan dengan tes glukosa darah 2 jam PP atau beriringan dengan tes toleransi glukosa oral, seperti itu, ya. Nah, kalau biasanya itu pasien disuruh puasa dulu 8 jam, lalu ia datang keesokan harinya untuk mengambil darah GDP, lalu dia diberikan karbohidrat, ya, makanan yang mengandung karbohidrat, lalu dia dipuasakan dalam 2 jam dan baru diambilkan sampelnya kembali. Nah, itu dikatakan hasil daripada tes glukosa darah 2 jam postprandial, ya, seperti itu. Nah, tes ini selain kita bisa menggunakan dia untuk diagnosis penderita diabetes mellitus, dia juga dapat digunakan untuk melihat terapi atau perkembangan terapi, ya, perkembangan pengobatan daripada penderita diabetes mellitus. Apakah sudah paham, adik-adik? Oke. Baik, karena ini waktunya sudah selesai, maka kita dapat mengakhiri pertemuan kita kali ini, dan harapan Ibu materi yang tadi sudah disampaikan dan kita diskusikan bersama-sama itu dapat masuk dan diserap oleh adik-adik sebagai bahan untuk atau bekal menjadi ATLM, ya, seperti itu. Lebih dan kurangnya Ibu ucapkan mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat, jangan pernah lengah, aktif, dan kita fokus dengan hukum, ya. Terima kasih.